Perkenalkan, nama saya Nadifa Anwar-Lanosa. Saya berasal dari Universitas PGRI Semarang atau biasa disebut dengan sebutan UGRIS. Saya berasal dari kelas PJKR 4N dan saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu doping, bahaya doping, dampak doping, dan jenis-jenis doping lainnya. Oke, untuk latar belakangnya adalah olahraga profesional menuntut atlet untuk mencapai prestasi terbaik melalui latihan yang terencana, disiplin tinggi, serta penerapan pola hidup sehat. Namun, persaingan yang semakin ketat seringkali mendorong sebagian atlet untuk mencari cara instan dalam meningkatkan performa. Salah satu tindakan yang masih menjadi masalah serius dalam dunia olahraga adalah doping. Doping merupakan penggunaan zat atau metode yang dilarang untuk peningkatan kemampuan fisik maupun mental atlet yang tidak wajar. Praktik ini bertentangan dengan nilai sportivitas, kejujuran, dan fair play yang menjadi dasar dalam kompetisi olahraga. Selain memberikan keuntungan yang tidak adil, penggunaan doping juga dapat membahayakan kesehatan atlet karena berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem jantung, hormon, hati, ginjal, serta kesehatan psikologis. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai organisasi olahraga dunia seperti World Anti-Doping Agency atau biasa disebut dengan WADA telah menerapkan peraturan daftar zat terlarang serta program pengawasan dan edukasi anti doping. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih, sehat, adil bagi seluruh atlet. Pengertian doping itu apa sih, Kak? Nah, pengertian doping itu ada dua, menurut umum dan menurut Anti-World Doping Agency. Doping adalah zat, metode, atau tindakan yang dilarang untuk meningkatkan performa fisik maupun mental atlet secara tidak alami dalam kegiatan olahraga. Penggunaan doping bertujuan untuk memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak adil dibandingkan atlet lain, sehingga bertentangan dengan prinsip sportivitas dan fair. Menurut Anti-World Doping Agency sendiri atau WADA, doping tidak hanya mencakup penggunaan zat terlarang, tetapi juga kepemilikan, peredaran, pemberian, atau penggunaan metode yang masuk dalam daftar larangan anti-doping. Zat yang sering disalahgunakan antara lain steroid anabolik, hormon pertumbuhan, stimulan, dan zat peningkatan daya tahan tubuh. Kriteria daftar zat terlarang antara lain yang pertama ada peningkatan atau potensi meningkatkan performa olahraga. Yang kedua ada penimbunan resiko kesehatan bagi atlet. Dan yang ketiga ada bertentangan dengan semangat olahraga atau spirit of sport. Faktor yang mempengaruhi daftar terlarang yang pertama itu ada substansi atau zat terlarang. Substansi adalah zat yang digunakan atlet untuk meningkatkan performa secara tidak wajar. Contohnya, steroid anabolik, hormon pertumbuhan, stimulan, dan diuretik. Penggunaan zat-zat tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif sekaligus membahayakan kesehatan atlet. Yang kedua ada metode yang meningkatkan transfer oksigen. Metode ini bertujuan meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyangkut oksigen ke otot sehingga daya tahan atlet meningkat. Contohnya adalah doping darah atau blood doping. Dan penggunaan erythropoietin atau EPO dilarang karena dapat meningkatkan performa ini secara tidak adil dan berisiko menyebabkan gangguan kardiovaskular. Yang ketiga, ada mempengaruhi sampel cairan tubuh. Apa sih itu? Tindakan yang dilakukan untuk mengubah, menyamarkan, atau memalsukan hasil pemeriksaan doping termasuk dalam metode terlarang. Contohnya, penggantian stempel urin, penggunaan zat penyamaran, atau manipulasi hasil laboratorium. Yang keempat, ada manipulasi genetik atau genedoping. Genedoping merupakan gen, sel, atau modifikasi ekspresi gen untuk meningkatkan kemampuan fisik atlet. Metode ini dapat meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, maupun pemulihan tubuh secara tidak alami sehingga dianggap melanggar prinsip fair play atau fair play dalam olahraga. Jenis-jenis doping antara lain ada steroid anabolik, stimulansia, beta blocker, hormon peptida,
narkotika dan obat penenang, dan yang terakhir ada diuretik. Nah, ini adalah daftar 12 atlet PON yang positif dalam penggunaan doping. Atlet PON Jawa Barat. Ini saya ambil dari web yang ada, saya lupa nama webnya. Tanpa penggunaan doping antara lain risiko kecanduan doping terutama narkotika dan stimulan, depresi kecemasan dan perilaku agresif terutama jika doping digunakan dalam jangka panjang, gangguan hormon contoh ginekomestia atau pembesaran payudara pada pria, gangguan menstruasi pada wanita, atau bahkan infertilitas. Terus yang keempat ada gangguan jantung, yang kelima ada kerusakan hati dan ginjal. Kesimpulannya, doping merupakan penggunaan zat atau metode yang dilarang untuk meningkatkan performa atlet secara tidak wajar. Lalu untuk saran, seluruh atlet, pelatih, dan pihak terlibat dalam dunia olahraga hendaknya meningkatkan pemahaman mengenai bahaya dan konsekuensi penggunaan doping. Itu aja teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa membacakan kesimpulan dan saran-saran detail. Kalian bisa baca sendiri di atas ini karena waktunya tidak cukup. Jadi saya udahakan. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terus komen-komen di bawah ini. See you next time, kita pembahasan lainnya. See you, thank you.